my channel. Ketemu lagi sama channel Vanessa. Untuk kali ini aku mau buat video untuk menjawab salah satu viewers aku. Dan mungkin pertanyaan ini juga pernah terbesit di pikiran kalian juga yang mungkin lagi apply ataupun sudah bekerja ya. Nah, aku mau bahas apa sih? Jadi aku di sini aku mau membahas tentang perselisihan di dunia perteleran kayak gitu. Nah, gimana videonya? Sebelumnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu untuk tonton videonya ya. Nah, faktor selisih ini itu juga bisa berakibat terhadap atau ketidaksiapan kita, ketidakfokusan kita dalam menjalankan kinerja pada hari ini kayak gitu. Nah, maka hal ini tuh harus kayak diminimalisir. Jadi kalau saranku ya ke teman-teman, kalau misalnya kalian memang bekerja di frontliner, di teller terutama yang berhubungan dengan uang, kalian harus benar-benar menyiapkan diri kalian dengan fit, jangan lupa sarapan kayak gitu. Itu kan hal-hal basic yang mungkin kalian sedikit nggak perhatikannya, tapi ya, hal itu juga bisa sangat mempengaruhi loh. Kalau aku pribadi sih, aku memang cenderung harus sarapan dulu untuk meningkatkan kefokusan aku. Nah, untuk yang pertama, ini terjadinya selisih itu bisa berasal dari nasabahnya sendiri. Misalnya nasabahnya itu memang memberi uangnya kurang, misalnya store-nya dia di slip storan itu 1.500.000, tapi dia ngasihnya misalnya 1.400.000 dan kita posisi saat itu tidak fokus nih. Nah, kita menganggap uang ini benar, ya udahlah, tetap dilanjutkan aja padahal uang itu salah. Nah, yang kedua, ini bisa terjadi ketika saat kita nerimanya benar dari nasabah, uangnya sudah sesuai semua, tapi kita nggak fokus. Akhirnya ketika kita menghitung uangnya untuk dijadikan, kan satu bendel itu ada 100 lembar nih, 100 lembar, dan ini posisi uangnya itu ada yang lengket, terus kita hitung di mesin 99, terus kita langsung ambilin dari uang yang lainnya, kita tambahin untuk 100, padahal itu yang uang sudah kita anggap 100 itu, tapi yang di mesin 99 itu padahal udah 100, tapi memang gara-gara uangnya lengket terus kita ambilin dari uang yang lain, itu akhirnya kan bisa mengakibatkan ke selisih di akhir hari kita. Nah, yang ketiga, ini adalah kita kena uang palsu gitu. Nah, misalnya kita bisa mengidentifikasi uang ini palsu atau bukan ketika uang kita tuh sudah dikirim ke BI, karena pada hakikatnya otoritas pemegang kayak yang menyatakan uang ini asli atau bukan itu adalah dari sisi Bank Indonesia. Kita sebagai teller, kita nggak bisa kayak menyebutkan bahwa uang ini palsu nih, tapi ya kita kan udah dibekali beberapa ciri-ciri mengidentifikasi uang ini palsu atau uang ini asli. Nah, kita lihat dari situ. Salah satunya kan, kalau yang paling basic itu kan kita dari UV. Nah, dilihat aja kalau misalnya dari UV, coba aku taruh di sini ya, nanti ada perbedaan uang yang diragukan sama uang yang memang itu asli kayak gitu. Itu pasti salah satunya identifikasi itu lewat kayak nomor serinya. Kalau yang asli ini biasanya itu dia cenderung kayak nyala warna hijau gitu loh. Yang keempat ini terjadi selisih saat kita memberikan kembalian, misalnya kelebihan ataupun kekurangan kayak gitu. Misalnya gini, kembalinya dia pembayarannya sekian, 50.000, nah kembalinya ternyata 22.500, sedangkan kita misalnya ngasih 25.500 atau 27.500, itu kan nanti di akhir hari itu pasti kita selisih. Lalu kalau misalnya sudah kelihatan nih uang fisik kita sama uang yang di bank kita itu selisih, cara kita gimana sih untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, kalian harus mencocokkan antara slip kalian dengan inputan data kalian. Jadi nanti kalian tuh setiap sore kalian pasti cetak laporan sukses. Nah, kalian cocokin tuh inputan yang ditulis si nasabah ini sama inputan data kalian, nominalnya ini sama apa enggak sih, kayak gitu. Kalau misalnya terjadi kesalahan, berarti kemungkinan besar itu perbedaan antara nominal yang ditulis nasabah sama yang di input kalian itulah
kemungkinan selisihnya tuh di situ. Itu yang kedua. Ini dicek juga untuk, biasanya sih aku juga pernah kalau kayak gini, kayak selisih karena uang aku ambil uang yang di brankas, uang yang di kluis, dan aku lupa untuk belum diturunin kayak gitu. Karena memang misalnya ada yang tuker misalnya 5 juta, pecahannya 2 juta, 1 juta, 2 juta lagi, 20, 10, 5.000. Nah, aku belum nurunin ini, tapi udah aku tulis sih biasanya. Udah tulis tapi aku belum turunin. Aku pernah kejadian kayak gitu. Nah, akhir hari aku pasti selisih nih 5 juta. Sampai itu aku udah cari, udah cocokin antara slip nasabah sama input dataku, nggak ketemu nih. Terus sudah klop-klopan 2 kali, apa ini yang kurang, ternyata memang aku belum nurunin uang kayak gitu. Itu bisa karena terjadi selisih. Yang ketiga, ini cara kalian untuk mengidentifikasi selisih itu, kalian cek juga nih, kalian cek juga uang ban-banan kalian itu udah satu brut belum, 10 ban. Nah, satu ban itu 100, jadi satu ikat tali itu 1000 lembar. Nah, biasanya ada yang kayak ngasihnya itu, aku nggak pernah sih, kalau ini temen aku pernah, dia ngasihnya lebih di dalam bannya itu, jadi dia kasih 11 ban gitu loh. Jadi berapa tuh? 1100. Keempat, kalau misalnya kalian masih ragu sama ban-bannya kalian tuh harus hitung kembali ya. Misalnya gini, yang nggak ada tuh 100, ya cobalah kalian ambil dulu yang pecahan 100, yang 100 ini kalian hitung kembali. Siapa sih kak yang nanggung kayak selisihnya teller itu, siapa yang nanggung? Nah, kalau yang nanggung itu ya kita sendiri, kita sebagai teller, kita yang nanggung, kita yang harus mempertanggungjawabkan ketika uang itu sudah kita terima, ketika uang itu sudah masuk di ban kita, sudah masuk di plastik kita, terus kita kirim ke mana namanya, ke CCO ataupun kita kirim ke pusat. Nah, itu tanggung jawab kita sepenuhnya kayak gitu. Nah, pakai uang apa sih kita gantinya? Jadi gini, Bank Mandiri itu juga sangat toleran kepada pegawainya ya, terutama tellernya sih. Jadi setiap bulannya kita itu pasti mendapatkan uang selisih teller 150.000. Nah, ketika misalnya bulan ini gitu kita selisih 100, kita bisa ambil uang ini. Jadi kita masih sisa simpanan 50.000. Tapi ketika kita misalnya selisihnya atau 300 atau 200, jangan sampai ya. Gitu, kita lebihnya lagi kita kurangnya itu kita tanggung uang kita sendiri, karena memang itu kan sepenuhnya tanggung jawab kita. Ketika uang kita sudah kita terima dari nasabah dan kita baru kirim ke pusat, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Nah, itu aja sedikit sharing dari aku untuk pembahasan tentang perselisihan yang sangat fana ini ya. Jadi kalau kalian pesanku menjadi seorang teller itu enggak senang aja, tapi juga ada dukanya ya kayak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintarnya kalian menyesuaikan diri kalian juga, kalian menyiapkan diri kalian, menyiapkan mental kalian. Terus ketika nasabah itu agak ngotot ke kalian tetap harus legowo. Karena kalau misalnya kita yang ngotot itu juga kita tuh kerja di perusahaan, kita nggak boleh kayak gitu. Kita memiliki beberapa peraturan pedoman atau tata cara kita bersikap kepada nasabah, tata cara kita dalam menjadi seorang pegawai. Nah, ini sedikit video dari aku, semoga kalian juga bisa merasakan manfaat dari setelah kalian mendengar beberapa pengalaman aku, sharing dari aku, dan juga semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian lebih siap dalam menghadapi dunia kerja yang jalurnya memang sama seperti aku sebagai seorang teller kayak gitu. Nah, terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. And see you next time. Bye bye.